Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pangeran Kesiangan. Kali ini saya hanya sekedar berbagi tips saja mengenai perakitan pemancar. Apakah itu engkolan, ataukah itu DDS, ataukah itu PWM, ataukah itu pakai OT atau transistor, MOSFET dan tabung. Semuanya pada prinsipnya sama, karena ini tip mengenai memancarnya di frekuensi berapa sih yang sebenarnya, begitu ya. Jadi kita memerlukan apa namanya frekuensi counter ya. Ini dia frekuensi counter yang saya punya ya. Ini dia 8 digit frekuensi counter 8 digit. Jadi frekuensi counter 8 digit ini selain berfungsi untuk kalibrasi DDS, juga berfungsi sebagai menangkap daya pancar, bukan daya pancar, menangkap memancarnya di frekuensi berapa. Misalnya kita di DDS di 4,1, di 4,1 MHz memancarnya ya. Apakah itu pasti setelah masuk panel tetap di 4,1? Itu belum tentu. Jadi terkadang bisa loncat ke 5 MHz, ke 7 MHz, atau ke 3 MHz, 1 MHz. Itu bisa loncat seperti itu walaupun di DDS nya di 4,1 MHz. Terkadang kita mungkin terlalu pede ya, macam udah jadi nih, yang udah nyala, kita manggil ngebrik nggak disaut-sautin begitu ya. Karena sebenarnya kita memancar bukan di 4,1 ya. Jadi untuk memastikan kita harus kita cek kita memancarnya sebenarnya di mana. Oke, kita cek nih di 4,1 MHz ya di DDS nya, dan di frekuensi counternya di berapa gitu. Oke, nih saya sudah on kan. Nah, ini dia 4099998, hanya selisih 2 Hz saja toleransi. Jadi ini adalah 4,1 MHz kurang 2 Hz ya. Jadi ini sudah oke, memancarnya udah sesuai dengan DDS. Karena saya pernah ngalamin seperti itu. Dan pada akhirnya kan saya membeli frekuensi counter karena mengalami seperti itu gitu. Dan bukan sekali dua kali. Jadi saat kita merakit sebuah pemancar tanpa menggunakan frekuensi counter, dia melenceng ternyata gitu. Itu dipengaruhi dari terutama lilitan ya. Apakah itu kalau osilator ya lilitan osilator, kalau engkolan. Kalau di loading itu pengaruh juga, loading tap-tapnya gitu. Jadi barangkali ada yang mengalami seperti itu. Jadi saya sarankan untuk membeli frekuensi counter untuk memastikan memancarnya sesuai enggak dengan osilator. Atau kalau osilator engkolan bisa jadi itu sebetulnya anaknya. Begitu ya. Oke, ini hanya sekedar tips saja. Apabila ada yang mengalami kendala yang lain atau bagaimana bisa di komen-komen di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita, hanya sekedar tips saja. Mudah-mudahan bisa berguna, bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar atau mungkin sudah mahir
dan sudah lama tidak berkecimpung di frekuensi lagi, dan hanya baru akan mencoba lagi karena sudah lama gitu ya, mungkin agak sedikit lupa. Jadi ini aja sekedar tips saja. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.